Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, yang karena nikmatnya lah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak, memberikan kita kehidupan yang abadi, kehidupan yang tenang. Maka satu hal yang harus kita perhatikan adalah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan, semoga Allah limpah curahkan kepada baginda kita, qudwah hasanah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in atba'u tabi'in, dan kepada siapapun yang berpegang teguh terhadap sunnahnya, kepada siapapun yang yakin akan sunnahnya, dan kepada siapapun yang mengamalkan sunnahnya hingga hari zaman kelak. Para santri yang dirahmati Allah, marilah kita memohon agar di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu-pintu ilmu, agar Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu-pintu keberkahan, agar Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu-pintu hidayah. Semoga dengan kita bertambahnya ilmu, bertambah pula keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tak lupa pula untuk semangat mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kelak kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi husnul khatimah, dan semua kelak kita dimasukkan ke dalam surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Para santri rahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali kajian daripada kajian kita, kajian kitab Akhlaqul Ulama karya Imam Al-Ajurri. Kita akan lanjutkan kembali pasal yang selanjutnya, pasal tentang akhlaqul alim al-jahil al-muftatana bi'ilmi, tentang akhlak seorang yang alim, seorang ulama, tapi dengan keulamaannya mereka digunakan untuk al-muftan, terfitnah dengan ilmu. Kemarin juga kita sudah bahas tentang ada beberapa karakter orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, mereka menuntut ilmu karena lalai. Mereka menuntut ilmu karena kelalaiannya. Yang kedua karena kelengahannya. Dan yang ketiga karena menuruti hawa nafsunya. Kemarin juga kita sudah bahas tentang karena sejati yang menuntut ilmu itu ya'budullaha fima ya'buduhu, sebagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai kita menuntut ilmu itu karena dia ta'aruf, yakthur ta'aruf, ingin viral,
ingin dikenal oleh banyak orang. Waliyakuna indihi fa idza kana indahu hadaba. Ketika sudah viral maka sangat puas jiwanya gitu. Ya, wallahu wal'iyadu billah wal'iyadu billah. Semoga kita terhindar dari keviralan dalam menuntut ilmu. Kita akan lanjutkan, silahkan dibuka kitabnya di halaman 49. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Wa kullu ilmin idza sama'ahu aw hafadhahu syarafa bihi indal makhluqaini sara ilaihi. Wa kullu, dan setiap ilmu idza sama'ahu, ketika dia didengarkan, aw hafadhahu, ketika dia dihafalkan, syarafa bihi, maka ilmu tersebut akan menjadikan orang tersebut mulia indal makhluqain, di sisi makhluknya atau di sisi manusia. Nah, ini kita bisa lihat dari nas ini. Ketika ilmu tersebut didengarkan, terus didengarkan ataupun dihafalkan, maka sudah layaknya lah orang tersebut menjadi mulia. Sara'a ilaihi wa khaffa fi talabihi, ya, karena cepat ataupun wa khaffa, ringan, fi talabihi, dalam mencarinya. Cepat atau ringan dalam mencarinya. Nah, itu yang pertama tadi ya, ketika ilmu disimakkan, ketika ilmu dihafalkan, ya pasti akan menjadikan seorang syarafa, mulia. Wa kullu ilmin, dan setiap ilmu juga, wajaba alaihi fima bainahu wa baina rabbih azza wa jalla an ya'lamahu, dan setiap ilmu yang diwajibkan kepadanya, fima, terkait, bainahu, antara dia, wa baina rabbih, dan antara Rabbnya, antara dia dengan Rabbnya, dengan penciptanya, an ya'lamahu, maka mereka ya'lama, mengetahuinya, mempelajarinya, fa ya'malu bihi, maka dia mengamalkannya. Jadi sejatinya dalam konteks ayat ini, dalam konteks nas ini, kita diperintahkan bukan hanya sekadar mempelajari. Ketika kita sudah mempelajarinya, ada tingkatan satu lagi yang harus kita perhatikan. Ada level satu lagi yang harus kita perhatikan, yaitu faya'malu bihi, ilmunya diamalkan. Ilmunya tidak sebatas dipelajari, tetapi ilmunya diamalkan di dalam kehidupannya. Sabula alaihi talabi, akan terasa berat ketika seorang penuntut ilmu tersebut fatarakahu ala basiratin minhu ma'a siddati fakrihi ilaihi, ketika seorang penuntut ilmu itu meninggalkannya ilmu tersebut, sedangkan ma'a siddati fakrihi itu mereka benar-benar membutuhkannya, ya. Ilmunya ia tinggalkan, tetapi mereka juga membutuhkannya.
Seperti apa itu? Nah, kita lihat di nas selanjutnya ya. Yathqulu alaihi, mereka keberatan an yafutahu sima'un li'ilmin. An yafut itu dari kata fata yafut. Fata yafut itu meninggalkan gitu, atau ketinggalan lah istilahnya. Ada istilah dalam majelis sanad itu ada faut. Ada faut itu yang tertinggal. Jadi ketika antum mengambil sanad ke seorang guru, tapi antum tidak mendengarkan sedikit, ada yang ketinggalan, walaupun hanya satu kata, walaupun hanya satu huruf, itu disebut dengan faut. Faut itu ya ada yang tertinggal, yang kurang. Yadkhulu alaihi an yafuta sima'un, terasa berat. Kenapa? An yafut, mereka ketinggalan sama'un, mendengarkan, li'ilmin, suatu ilmu, qad aradahu, sedangkan dia itu menginginkannya. Hatta yulzama nafsahu bil ijtihadi fi sama'ihi, sehingga dia mewajibkan dirinya untuk ijtihad, bersungguh-sungguh fi sama'ihi, dalam mendengarkannya. Jadi ada orang yang terasa berat dengan ketinggalan ketika dalam menuntut ilmu. Berarti ini harus datang lebih awal. Berarti jangan sampai tertinggal ketika bermajlis, ya. Jadi harus menyegerakan ketika kita bermajlis, ketika kita belajar apapun itu, karena di sini dikatakan sangat berat ketika faut. Faut itu ketika kita lagi belajar seperti ini, tiba-tiba teman kita baru datang. Artinya yang sedang disampaikan atau yang sedang dibahas dari awal, dia tidak mendapatkannya. Nah, itu yang disebut dengan faut. Maka sangat disayangkan ketika kita terlambat dalam bermajlis, terlambat dalam menuntut ilmu. Ini kita bisa dilihat dari sisi kedisiplinannya, agar kita tidak salah tangkap, agar juga kita tidak bisa mendapatkan banyak keberkahan dari ilmu-ilmu yang didengarkannya. Fa idza sama'ahu hana alaihi tarkul amal bihi. Nah, ketika dia mendengarkannya, hana alaihi, dia mudah untuk tarakal amal bihi, meninggalkan pengamalannya. Jadi emang mendengarkan ilmu itu sangat bagus. Emang mendengarkan dalam majelis, mendengarkan ketika majelis ilmu itu sangat bagus. Tetapi di sini disebutkan faida sama'ahu, ketika dia sudah didengarkan ilmunya, ketika dia sudah didapatkan ilmunya, tarakal amalu bihi, mereka meninggalkan amalnya. Mereka tidak mau mengamalkannya. Ilmunya hanya sebatas di kupingnya saja, kuping. Ilmunya hanya sebatas di telinganya saja. Jadi tidak ada gerak tubuh yang diresponnya, ya, atau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada satu lagi, dia tidak masuk karena di telinga kanannya itu ada cermin, karena di telinga kanannya itu mantul langsung, karena dia tidak masuk sama sekali. Semoga kita terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga kita terhindar dari ilmu yang hanya sebatas didengarkan saja tapi berat untuk mengamalkannya. Jadi lebih baik sedikit demi sedikit kita amalkan, walaupun itu satu huruf kita dapat, walaupun itu kita dapat satu kata saja. Ketika kita mendengar satu kata tentang sabar, kita lakukan. Ketika kita mendengar satu kata, mendapatkan ilmu satu kata tentang bersyukur, kita lakukan bersyukur. Ya.
itu akan lebih baik bagi kita ketika mengamalkannya sedikit demi sedikit. Falam yulzima nafsahu ma wajaba alaihi minal amali bihi, dan dia tidak mewajibkan dirinya apa yang telah dia wajibkan kepadanya minal amali bihi, dari amal-amalnya. Kama alzamaha, sebagaimana dia mewajibkan, mengharuskan as-sama', sebagaimana dia mewajibkan untuk mendengarkannya. Ya. Jadi ketika dia mendengarkan itu seakan-akan wajib, dia harus dengarkan. Ya. Ketika ada yang menyampaikan sesuatu dalam majelis ilmu, dalam belajar, dia dengarkan karena seharusnya harus didengarkan. Tetapi di sini dikatakan kama alzamahu sama, sebagaimana dia mendengarkannya, tetapi ma wajaba alaihi minal amali, dia tidak mau mengamalkan. Falam yulzimah, dia tidak mengharuskan dirinya untuk mengamalkannya. Ya. Fahadhihi ghaflatun azimatun, ini adalah kelalaian yang tinggi gitu. Ini adalah kelalaian yang besar. Kenapa? Karena dia seakan-akan mewajibkan untuk mendengarkan ilmu, tapi dia tidak mewajibkan dirinya untuk mengamalkannya. Itu seperti itu mungkin. Nah, ini masih berkaitan dengan nas yang kemarin yang kita bahas, yaitu famin sifatihi fi talabil ilm, yaitu al-ghaflah. Ya, ada kan kelalaian di situ. Mengapa? Karena lalai tadi di sini kita disebutkan di nas selanjutnya, itu karena mereka hanya mendengarkan mewajibkan untuk mendengarkan ketika menuntut ilmu, tetapi dia tidak mau mengamalkannya di dalam kehidupan. Kita lanjutkan ya. Infatahu sama'an syai'un minal ilmi ahzanahu dhalik wa asif ala fautihi. Jika dia tertinggal untuk mendengarkan suatu ilmu, sama syai'un minal ilmi, mendengarkan suatu ilmu, jika dia tertinggal, ahzana, selayaknya kita harus bersedih. Wa asif itu apa ya? Sangat disayangkan, sangat sangat disayangkan. Sungguh sayang sekali gitu. Kita sudah jauh-jauh berangkat untuk menuntut ilmu, tapi sangat disayangkan ketika belajar tidak sama Allah. Dia ada yang tertinggal gitu. Kita sudah habis dengan transport contohnya. Kita belajar ke negeri orang, tetapi dia sangat disayangkan fatahu sama, yaitu tertinggal dalam mendengarkannya. Kullun dzalika bi ghairi tamyiz min, semua itu adalah tanpa ada pembedaan darinya. Wa kana aula bihi an yahzana ala ilmin qad sama'hu, maka yang lebih utama, lebih baik, yaitu an yahzana, mereka bersedih ala ilmin, terhadap ilmu qad sama'ahu, apa yang telah dia dengarkannya. Fa wajabat alaihi bihil hujjah, maka dia mewajibkan dengan hujjahnya. Falam ya'malu bihi, dan dia tidak mau mengamalkannya. Ya, dia mewajibkan untuk tadi mendengar, tapi falam ya'mal bihi, dia tidak mau mengamalkannya.
Dzalika kana aula bihi an yahzana alaihi wa yata'assaf. Dan yang lebih baik adalah baginya untuk bersedih, wa yata'assaf, atau menyesalinya. Yatafaqahu itu di situ, kalau di dalam buku ada itu ya, yanafaqahu. Ya, ada nun di situ, tapi di situ yang pas kayaknya yatafaqahu, faqah lirru'ya, ya. Tinggal ditambahkan saja titiknya. Ya, di situ kan harokat hurufnya nun ya, ditambahkan saja itu huruf ta di situ. Yatafaqahu lirru'ya. Mereka memahaminya ilmu tersebut lirriyai, hanya untuk sebagai riya, untuk dilihat oleh orang lain. Wa yuhajju lil mira, atau untuk berdebat, ya, atau berdebat kusir di sini al-mira. Mana dharatahu fil ilmi tuksibul maksam. Mereka berdiskusi hanya tentang suatu ilmu, tapi hanya mendatangkan maksam, dosa-dosa. Kok bisa dia? Artinya ilmunya hanya sebatas didebatkan saja. Jadi biar viral, didebatkan, debat antara profesor dengan kiai. Ilmunya hanya sebatas didebatkan, tetapi dia tidak mau mengamalkannya. Muradahu fi manadharatihi an yu'rafa bil balaghah. Nah ini muradah, tujuannya ia didebatkan ilmunya tadi, dia diskusikan hanya sebatas untuk akhirnya maksam, hanya dosa. Atau tadi dia memahaminya karena untuk riya, dia menuntut ilmunya hanya sebatas untuk dilihat oleh orang lain, ingin disebut prof, ingin disebut kiai, ingin disebut ulama al-alamah al-alim. Nah, murad maksudnya, tujuannya apa? Fi manadharati, dengan diskusi tersebut, an yu'rafa bil balagh, siapa yang bagus, siapa yang keren balaghahnya, argumennya, siapa yang keren, apalagi pendapatnya, ya balaghah, argumen lah ya. Wa muradahu, dan tujuannya juga an yukhti'a manadharatihi, untuk menyalahkan musuh diskusinya, atau untuk menyalahkan lawan diskusinya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di situ ya. Jadi di nas yang terakhir ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semoga kita terhindar dari yang namanya mempelajari ilmu riya. Kita terhindar yang namanya berdebat tapi membawa dosa. Kita juga terhindar dari wa yuhajjul mira, berdebat kusir gitu ya. Ya, semua itu hanya sebatas dia ingin dilihat, oh pendapatnya bagus, oh pendapatnya keren, argumennya bagus. Wala'iyadzubillah. Kita semoga berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak diamalkan. Kita berlindung oleh Allah Subhanahu wa taala dari ilmu, dengan ilmu tersebut kita ingin dilihat oleh orang lain, dan kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala ilmu yang ketika ilmu tersebut dipelajari kita merasa viral, kita merasa ingin dikenal oleh orang lain. Wallahu wallahu a'lam bishawab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu ya'khudhu bi aydina
ila ma fi khairil islami wal muslimin. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf, wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.